Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata ajab seorang rentenir. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang dan kami menjadi semangat untuk membuat video supaya bisa ditonton oleh kalian semua. Seperti apa ceritanya, dan inilah ceritanya. Pemirsa, cerita kisah nyata ini kami dapat dari beberapa sumber atau dari beberapa warga dari salah satu kampung, di mana di kampung tersebut ada satu pasangan suami istri yang bernama Pak Munir dan Bu Siti. Pak Munir berusia 65 tahun dan Bu Siti berusia 55 tahun. Pak Munir dan Bu Siti termasuk orang kaya di kampung tersebut. Hartanya melimpah, sawah dan tanah di mana-mana, tetapi beliau tidak mempunyai satu orang anak pun. Dan juga beliau meskipun kaya raya banyak harta, namun belum pernah yang namanya menjalankan ibadah haji ataupun umroh. Entah kenapa menurut penuturan warga setiap beliau akan melakukan hal itu atau akan melakukan ibadah haji selalu saja ada gangguan. Misalnya mereka akan mendaftar untuk menjadi calon jemaah haji, tiba-tiba istrinya yang bernama Bu Siti sakit sehingga mereka pun tidak jadi, dan begitu juga sebaliknya. Jadi selama beberapa kali mereka berniat untuk melakukan jemaah haji atau umroh selalu saja ada gangguan. Bisa saja pemirsa hal itu terjadi karena memang pekerjaan atau usaha dari Pak Munir ini adalah, mohon maaf, seorang rentenir di kampung tersebut. Usaha Pak Munir tersebut adalah meminjamkan uang buat orang-orang yang membutuhkan. Namun pemirsa, bunganya cukup besar sehingga mencekik siapapun yang meminjam uang terhadap Pak Munir. Namun kebanyakan yang meminjam uang kepada Pak Munir itu dari kalangan menengah ke bawah yang benar-benar membutuhkan, yang benar-benar sangat memerlukan uang tersebut sehingga datangnya kepada Pak Munir, meskipun bunganya atau ribanya cukup banyak sehingga tidak sedikit yang hutangnya tidak terbayar. Pak Munir menjabel barang-barang atau mengambil barang-barang yang dimiliki si penghutang yang tidak bisa atau tidak sanggup membayar. Sikapnya Pak Munir itu memang berubah-ubah pemirsa. Jadi kalau ada yang datang mau meminjam uang, pasti sikapnya sangat baik sekali, sangat lemah lembut, sangat sopan sekali pemirsa. Namun ketika yang meminjam uang itu telat 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan membayarkan hutang, dia akan bersikap atau bersifat wataknya sangat galak. Bahkan tidak segan-segan Pak Munir selalu memarahi orang-orang yang memang punya hutang sama beliau. Pada suatu hari pemirsa, istrinya Pak Munir yang bernama Bu Siti mengalami stroke, sakit, dan tidak bisa ditolong. Ibu Siti meninggal dunia. Warga semua beranggapan kalau Pak Munir akan berubah setelah ditinggal mati oleh istrinya yaitu Bu Siti. Namun ternyata pemirsa, setelah istrinya Pak Munir meninggal, justru Pak Munir semakin menjadi-jadi. Bahkan Pak Munir mencari lagi atau menikahi lagi seorang perempuan muda yang umurnya sangat jauh sekali, yaitu berusia 37 tahun. Nah pemirsa, di cerita ini kami juga akan menceritakan kisah yang sangat menjolimi. Pak Munir itu menjolimi seorang
ibu-ibu yang sangat susah pemirsa. Nah, pada suatu hari pemirsa, ada satu keluarga yang bernama Pak Engkus, dan Pak Engkus menjadi tulang punggung keluarganya, yaitu istrinya Ibu Ida dan salah satu anaknya yang masih kecil. Nah, saat itu pemirsa, Pak Engkus itu membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit, dan dengan terpaksa Pak Engkus datang ke rumah Pak Munir untuk meminjam uang dengan total 2,5 juta pemirsa. Nah, setelah Pak Engkus mendapatkan uang, akhirnya Pak Engkus pun mengobati anaknya yang berusia 7 tahun. Namun ternyata meskipun sudah berobat kemana-mana dan uang pinjaman dari Pak Munir pun habis karena dipakai berobat untuk anaknya, dan anaknya pun tidak bisa ditolong dan meninggal dunia pemirsa. Sedangkan pekerjaan Pak Engkus adalah hanya buruh bangunan, dan menjadi pekerja buruh bangunan itu tidak setiap hari ada pekerjaan atau tidak setiap bulan ada pekerjaan. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mempekerjakan Pak Engkus itu pasti punya uang. Nah, di situ pemirsa, karena mungkin Pak Engkus tidak juga membayar atau tidak mencoba untuk berusaha membayar, karena memang Pak Engkus orang yang sangat susah, jangankan untuk membayar ke Pak Munir, buat makan sehari-hari pun dengan istrinya sangatlah di bawah standar pemirsa. Makan pun hanya seadanya, ikan asin, tahu dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa makan yang enak-enak karena memang penghasilan Pak Engkus itu sangatlah minim dan jarang sekali mendapatkan uang. Dan disitulah Pak Munir mulai beraksi memperlihatkan wataknya atau sifat yang sebenarnya kepada Pak Engkus. Jadi hampir setiap hari Pak Munir datang ke rumah Pak Engkus menagih hutang dengan memaki-maki, bahkan sampai menggedor-gedor pintu rumahnya sehingga tetangga-tetangga pun tahu kalau Pak Munir akan menagih hutang kepada Pak Engkus. Nah, jadi karena seringnya Pak Engkus mendapat tekanan dari Pak Munir, mungkin Pak Engkus merasakan lemah dari mental dan juga fisiknya, sementara beliau tidak bisa membayar hutang kepada Pak Munir. Padahal Pak Engkus dan juga Ibu Ida sering memohon kepada Pak Munir untuk sabar, untuk melihat keadaan, karena memang bukan Pak Engkus tidak ingin membayar, namun memang karena Pak Engkus tidak punya uang untuk membayar. Dan pemirsa, yang dimarahi oleh Pak Munir bukan cuma Pak Engkusnya saja pemirsa. Kadang Bu Ida pun kalau bertemu dengan Pak Munir dimanapun, di tempat ramai pun, Pak Munir malah memaki-maki Bu Ida, menghina Bu Ida dan memarahi Bu Ida. Disitulah Bu Ida pun merasa sakit hati diperlakukan seperti itu di hadapan orang banyak atau di hadapan umum. Namun Bu Ida dan Pak Engkus bersabar, bertawakal, tidak pernah memperlihatkan kesedihannya di hadapan orang banyak. Pemirsa, karena seringnya mendapat tekanan dari Pak Munir, Pak Engkus pun akhirnya jatuh sakit pemirsa. Jadi tidak mungkin bisa berusaha atau mencari pekerjaan untuk membayar hutang, sedangkan untuk berobat pun terpaksa Bu Ida, istrinya Pak Engkus, menjual kambing, yang memang Pak Engkus itu memelihara 3 ekor kambing. Jadi terpaksa Bu Ida menjual satu kambingnya untuk mengobati sakitnya Pak Engkus. Dan setelah Bu Ida menjual kambingnya tersebut dan uangnya dipakai untuk berobat Pak Engkus, dan lagi-lagi pemirsa, uang habis, Pak Engkus pun
tidak bisa ditolong dan meninggal dunia, pemirsa. Nah, pemirsa, di saat acara tahlilan atau 7 harian, Pak Munir datang ke rumah Bu Ida, di mana di saat itu banyak tamu-tamu yang sedang melakukan tahlilan. Bu Ida beranggapan atau warga-warga beranggapan kalau Pak Munir itu datang untuk ngelayat, pemirsa. Tapi ternyata, pemirsa, kedatangan Pak Munir justru membuat Bu Ida sangat tersakiti, sangat sedih, dan sangat terpukul karena di situ Pak Munir justru memarahi dan menagih hutangnya Pak Engkus kepada Bu Ida dengan cara yang tidak sopan, yaitu memarahi, memaki-maki di hadapan banyak yang sedang melakukan tahlilan. Di situ semua warga pun heran dengan tingkah atau kelakuan dari Pak Munir tersebut, dan semua mengucapkan astagfirullah dan naudzubillah yang diucapkan semua tamu yang datang. Di situ Bu Ida sangat sakit sekali, Bu Ida menangis, dan untungnya beberapa tetangga mencoba menenangkan Bu Ida, memberikan kesabaran kepada Bu Ida untuk tetap tawakal dan sabar menghadapi ujian ini. Memang menurut kami tingkah atau kelakuan Pak Munir itu sangat di luar batas, pemirsa, di mana orang sedang berduka bukannya dia memberikan dorongan ataupun memberikan bantuan atau ikut mendoakan yang sedang meninggal, justru keluarga yang sedang mengalami duka cita itu malah dimarah-marahi, dibentak-bentak, dihina di hadapan banyak orang, pemirsa. Nah, pemirsa, 5 hari kemudian Pak Munir datang lagi ke rumah Bu Ida. Di situ Pak Munir masuk ke rumahnya sambil marah-marah kepada Bu Ida karena Bu Ida tidak juga membayar utang suaminya yang sudah meninggal. Di situ Pak Munir melihat barang-barang yang ada di dalam rumah Bu Ida, dan karena memang Bu Ida bukan orang kaya sehingga tidak ada barang-barang yang memang bagus atau yang memang bisa dibawa oleh Pak Munir, dan akhirnya Pak Munir mendatangi kandang kambingnya Bu Ida, dan di situ Pak Munir mengeluarkan kambing-kambing milik Bu Ida, mengikatnya dan mengatakan kepada Bu Ida kalau kambing-kambing ini akan dibawa sebagai bayaran hutang suaminya. Ini banyak warga yang lewat, pemirsa. Ini lagi ngonten bercerita biasa. Tuh. Kemana asisten? Nggak ada. Cerita, kasih matang loh. Ente. Nah, pemirsa, dengan kejadian itu Bu Ida pun menangis menjerit-jerit karena harta satu-satunya peninggalan Kang Pangkus atau suaminya dirampas atau dibawa paksa oleh Pak Munir. Di situ Bu Ida menangis sejadi-jadinya, dan bukan cuma Bu Ida, pemirsa, yang menangis itu warga yang memperhatikan atau yang melihat kejadian itu pun ikut menangis. Bahkan semua warga mengecam serta mengutuk perbuatan kejamnya dari Pak Munir si rentenir tersebut. Dan pemirsa, setelah kejadian itu keesokan harinya tiba-tiba hujan deras turun, sangat deras sekali, pemirsa, dan kembali dihebohkan karena rumahnya Pak Munir si rentenir itu tertimpa longsor, pemirsa, karena memang di belakang rumahnya itu adalah ada perkebunan atau kebun miliknya sendiri yang memang berada di belakang rumahnya, dan si kebun itu longsor dan menimpa rumahnya Pak Munir si rentenir tersebut. Karena memang mungkin itu hukum alam atau memang hukum Tuhan atau juga ajab, pemirsa, karena semua warga menganggap kalau itu ajab dari Tuhan setelah menzolimi seorang perempuan atau Ibu Ida yang sedang
dalam keadaan susah atau sedang dalam keadaan berduka cita, pemirsa. Jadi si kebun tersebut yang ada di belakang rumah itu menimpa rumah Pak Munir dan hampir seluruhnya rusak atau ambruk, tertimbun dari tanah dan juga pohon-pohon yang besar yang ada di belakang rumahnya. Hanya ada sebagian yang tidak rusak, yaitu halaman atau depan pavilion saja, pemirsa. Nah, di situ semua warga heboh dengan kejadian itu dan menganggapnya kalau itu ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah kejadian itu akhirnya Pak Munir pindah ke salah satu rumahnya yang memang rumahnya ada dua rumah, pemirsa. Yang satunya kecil, yang satunya yang tertimpa longsor itu lumayan besar, dan rumah itu adalah rumah utama. Dan pemirsa, Pak Munir dan istri mudanya itu, yang istri yang baru dinikahinya itu pindah ke salah satu rumah yang kecil yang memang masih rumahnya Pak Munir. Dan pemirsa, seminggu setelah rumahnya Pak Munir tertimpa longsor, istri yang baru dinikahinya 2 bulan lalu dikejutkan atau dihebohkan karena melakukan atau menjalani perselingkuhan dengan salah satu pria dari luar daerah, pemirsa. Jadi si perempuan tersebut yang bernama Kokom itu selingkuh dengan seorang laki-laki, di mana si laki-laki itu memoroti atau menipu uang dari Kokom, sehingga Kokom mengalami banyak kerugian karena ditipu si laki-laki tersebut. Dan setelah Pak Munir mengetahui keburukan atau perselingkuhan dari istrinya itu, akhirnya Pak Munir mengalami stroke, pemirsa. Dan terpaksa Kokom merawat Pak Munir, yang memang Pak Munir tidak berdaya, tidak bisa apa-apa karena gangguan stroke atau mengalami penyakit stroke tersebut. Berobat kemana-mana hanya mengeluarkan uang banyak, namun hasilnya tidak merubah kesehatan Pak Munir, dan Pak Munir tetap dalam keadaan parah, tidak bisa berdiri, makan disuapi, mandi dimandikan, dan buang air besar atau air kencing pun harus dilayani oleh Kokom. Dan mungkin pemirsa, di situ Kokom, istrinya itu mulai merasa bosan, mulai merasa capek mengurusi Pak Munir. Akhirnya Kokom meminta cerai kepada Pak Munir dengan membawa harta benda dan uang bagiannya. Nah, disitulah Pak Munir tidak bisa berdaya, tidak bisa menolak karena memang Pak Munir tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Kokom pun resmi bercerai dengan Pak Munir karena menceraikan sendiri, pemirsa. Dan Kokom meninggalkan Pak Munir dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan tidak berdaya, pemirsa. Nah, disitulah pemirsa, warga sangat yakin sekali kalau apa yang dialami Pak Munir itu adalah buah dari perbuatannya yang kejam kepada siapapun, buah dari kelakuannya atau penghinaan kepada siapapun, termasuk kepada Ibu Ida, yang sangat menyakitkan sekali yang dirasa oleh Bu Ida. Semua warga pun bukannya mendoakan Pak Munir, namun justru malah mengucapkan alhamdulillah. Mungkin karena mereka yakin itu adalah ajab atau hukuman dari Allah. Ternyata pemirsa, memang benar, hukuman dari Allah itu bukan cuma nanti di akhirat, namun kadangkala ada juga hukuman yang diperlihatkan selagi di dunia ini, pemirsa. Dan sampai sekarang pemirsa, Pak Munir masih ada dalam keadaan tidak berdaya, pemirsa. Rumah yang ambruk pun sudah tidak diperbaiki lagi. Yang terkena longsor pun sudah tidak diperbaiki lagi karena memang Pak Munir sudah tidak berdaya.
atau sudah tidak bersemangat untuk merenovasi atau melakukan tentang duniawi, dan justru sekarang Pak Munir merasakan sedang menikmati siksaan atau hukuman dari Allah. Wallahu alam bisawab, pemirsa. Tidak ada seorang pun yang mau merawat Pak Munir, pemirsa. Bahkan makan atau minum pun dikasih tetangga kadang-kadang, pemirsa. Dan Pak Munir melakukan mandi atau apapun hanya di tempat tidur, pemirsa. Jadi nasib Pak Munir yang dulunya sangat gagah sekali, sangat sombong sekali, sangat bergelimangan harta, sekarang nasibnya berubah 90% dan terbalik menjadi susah, lebih menderita dari Ibu Ida dan Pak Engkus yang sekarang sudah tenang di alam sana. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami seorang rentenir. Seorang rentenir yang benar-benar kejam, yang benar-benar tidak punya hati, yang benar-benar sering menyakiti atau melukai perasaan orang-orang yang susah, pemirsa. Namun mohon maaf pemirsa, bukan kami menceritakan keburukan atau menceritakan aib orang lain. Dan memang kami samarkan tempat serta nama-namanya juga, bukan nama yang sebenarnya. Namun kami hanya untuk memberikan pelajaran atau memberikan tuntunan kepada pemirsa semua. Jadi kita harus selalu bersikap baik, selalu bersikap tidak untuk menyakiti hati siapapun, termasuk orang-orang yang susah yang berada di bawah kita, pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata ini. Kami juga merasakan miris mendengarnya, tentang memang pemirsa yang namanya rentenir itu atau uang riba itu sangatlah tidak diperbolehkan oleh agama dan juga sangat dilarang, pemirsa. Karena selain ajabnya yang pedih, juga tidak dianjurkan untuk melakukan riba atau rentenir, pemirsa. Sampai di sini dulu pemirsa, mohon maaf jika penuturan kata kami, cerita kami sangat tidak teratur, karena memang kami menceritakannya tanpa naskah dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bagi siapapun yang sudah mendukung channel kami, yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya, pemirsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.